Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, sesi kali ini kita akan membahas tentang uji komparasi atau uji beda atau t-test dengan sampel berpasangan. Nah, saya tambah mengukur efektivitas karena biasanya dipakai untuk mengukur efektivitas model pembelajaran dipraktekkan apakah efektif atau tidak. Cara mengukurnya dengan uji t-test sampel berpasangan ini. Oke, kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, definisi dari uji beda dengan sampel berpasangan ini adalah satu teknik untuk membedakan dua kelompok data dengan data dari sampel yang sama. Jadi membedakan nilai dua kelompok data dengan sampel yang sama. Oke, jelasnya kita cermati dari contoh berikut ini. Ada seorang guru ingin mengetahui apakah model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik atau IBR efektif dalam meningkatkan karakter kejujuran. Oleh karenanya, guru tersebut mengukur capaian pembelajaran sebelum dan sesudah model pembelajaran tersebut diterapkan. Artinya murid yang diteliti adalah sama. Inilah yang disebut sebagai sampel berpasangan. Jadi guru sebelum menerapkan model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik ini mengukur dulu atau istilahnya sebagai pretest nilai kejujurannya, dan nanti setelah selesai diterapkan model pembelajaran itu mungkin dalam seminggu atau sebulan, kemudian diukur kembali apakah nilai kejujurannya itu meningkat atau bahkan malah tambah menurun atau tetap saja, sehingga kemudian bisa diketahui efektif atau tidak model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik itu dalam meningkatkan karakter kejujuran. Oke, rumus yang dipakai seperti ini. Ini gambarnya mengukur rata-rata sebelum dan sesudah. Nah, ini perlakuan Iqra Bismi Rabbik kalau dalam contoh tadi, lalu diukur sebelum pelaksanaannya dan rata-rata sesudahnya. Syarat uji untuk memakai uji beda sampel berpasangan ini, data harus normal. Apabila tidak normal maka menggunakan uji non parametrik. Namun tidak ada syarat uji data harus homogen. Nah, data yang akan kita jadikan contoh ini sudah saya analisis dengan tes normalitas. Hasilnya adalah normal karena di atas 0,05. Ini pengertian dari distribusi normal itu apa gitu ya. Nah, ini dan selanjutnya. Nah, dari contoh yang saya sampaikan tadi bisa dikasih judul seperti ini: efektivitas model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik atau IBR dalam meningkatkan karakter kejujuran di MTSOK. Maaf, ini malah lupa dulu. Jadi H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata antara nilai kejujuran sebelum dan sesudah penerapan model IBR. HA-nya ada perbedaan rata-rata antara nilai kejujuran sebelum dan sesudah penerapan model IBR. Nah, ini hipotesis statistiknya. Parameter apakah signifikan atau tidak itu kalau lebih kecil daripada 0,05 maka H0-nya ditolak, yang ini ditolak dan ini yang diterima. Nah, kalau lebih besar daripada 0,05, H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Oke, sekali lagi saya mengingatkan ini jadinya judulnya efektivitas model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik dalam meningkatkan nilai kejujuran nilai kejujuran MTS gitu ya. Oke, ini cara menghitungnya. Nah, ini yang sudah saya ubah. Menjadi benar. Jadi seorang guru ingin mengetahui apakah model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik efektif di kelas-kelas yang diambilnya. Oleh karenanya, guru tersebut mengukur capaian pembelajaran sebelum dan sesudah model pembelajaran tersebut diterapkan. Pretest dan post-test. Artinya murid yang diteliti adalah sama. Inilah yang disebut sampel berpasangan. Tadi sudah dijelaskan. Nah, ini bagaimana caranya untuk menghitungnya dengan SPSS.
siapkan data agar data ini betul-betul nanti kalau sudah outputnya jadi bisa dibaca dengan baik. Ini kita beri nama pre-IBR, artinya pre-test, nilai kejujuran sebelum penerapan IBR. Yang ini kita kasih nilai post IBR atau nilai kejujuran sesudah penerapan IBR. Nah, cara hitungnya masih menyiapkan data, ini variabel view-nya, ini labelnya disesuaikan dengan name, samakan kolom name dan kolom label agar mudah dipahami nanti kalau sudah menjadi paket. Oke, ini uji asumsi atau syarat normalitasnya tadi diukur, nilai signya itu jauh di atas 0,05. Kedua data ini artinya normal. Untuk mengetahui cara uji normalitas data bisa dilihat di video ini. Insya Allah nanti saya posting link ini di deskripsi video YouTube. Oke, selanjutnya setelah itu kita mulai analisisnya. Kita yang pertama klik analyze, lalu pilih compare means, lalu pilih pirate sample t-test. Nah, ini diklik sini, lalu ke sini, klik, akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, masukkan pre-IBR, yang pre-IBR ke kotak pirate variable di kolom variabel 1. Yang ini 1 ya, yang post test di kolom ini. Lalu klik option. Sini klik option, akan muncul seperti ini. Nah, ini dipastikan confident interval percentage adalah 95%. Lalu klik continue. Setelah continue, terus di OK. Ini hasil outputnya. Tabel output paired sample statistik menunjukkan hasil statistik deskriptif. Yang pertama, nilai pretest diperoleh min 6,72 dan nilai post-test diperoleh min 0,760. Dari hasil kolom min tersebut, nilai post-test lebih tinggi daripada pretest. Artinya setelah penerapan model pembelajaran IBR di kelas ZMTS-OK adalah naik. Oke, output yang lain, paired sample correlation. Ini untuk melihat apakah kenaikan nilai kejujuran tersebut berkorelasi secara signifikan atau tidak. Maka dapat dilihat dari kolom sig di tabel paired sample correlation. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai sig itu adalah lebih kecil daripada 0,05. Artinya ada korelasi yang signifikan antara nilai kejujuran sebelum dan sesudah penerapan IBR. Ingat ya, standar untuk signifikansi melihat korelasi itu berbeda dengan normalitas tadi. Kalau normalitas itu nilai signya itu di atas 0,05 berarti itu malah distribusinya normal. Tapi kalau signifikansi untuk melihat korelasi ini adalah yang di bawah 0,05 malah itu yang signifikan. Oke, output tabel output yang lain dari proses statistik tadi, dalam uji beda sampel berpasangan menurut Singgi Santoso 2014-265 disebutkan jika nilai signya adalah lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai signya sudah 0,05 lebih besar daripada 0,5 maka HO-nya yang diterima dan HA ditolak. Hasil di tabel di atas menunjukkan bahwa nilai sig adalah 0,000000 yang merupakan lebih kecil daripada 0,05 yang berarti H0 nya ditolak dan HA diterima. Ini H0 nya ditolak, H0 nya ditolak dan HA diterima, berarti ada perbedaan rata-rata antara nilai skala kejujuran sesudah dan sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik. Berarti yang ditolak yang atas ini. H0 ditolak dan HA diterima. Berarti ada perbedaan rata-rata nilai kejujuran setelah penerapan model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik atau IBR. Nah, kesimpulannya, model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik dalam meningkatkan nilai kejujuran adalah efektif. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar, semoga sukses dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.